Jadi di sini kita akan belajar tentang matriks ekstraseluler dan jaringan ikat. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui nih, apa sih itu matriks ekstraseluler dan jaringan ikat, bagaimana matriks ekstraseluler di hewan dan tumbuhan, dan perbedaan matriks ekstraseluler di orang sehat dan orang sakit kanker. Eits, bukan kantong kering ya. Nah, teman-teman udah siap buat belajar? Oke, teman-teman, jadi kita langsung aja ke penjelasannya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang matriks ekstraseluler dan jaringan ikat dari kelompok 1. Tapi sebelum kita lebih jauh nih tentang apa sih itu matriks ekstraseluler dan jaringan ikat, kita harus tahu dulu nih hubungannya mereka tuh apa sih. Jadi, matriks ekstraseluler itu merupakan komponen dari jaringan ikat. Itu ya, mungkin teman-teman jaringan ikat sudah sering dengar kan, tapi kalau matriks ekstraseluler mungkin jarang. Jadi aku akan menjelaskan dulu nih tentang matriks ekstraseluler. Teman-teman pernah dengar nggak sih tentang uniseluler? Pernah dengar? Nah, uniseluler itu adalah organisme bersel satu, teman-teman. Nah, ini yang emoji itu anggap aja itu sel ya, biar keren aja gitu kan. Nah, sel ini enak banget ya kan, dia cuma mikirin dirinya sendiri aja, gimana caranya dia survive, gimana caranya dia bisa melakukan tugasnya tanpa harus mikir harus berkoordinasi dengan sel lainnya karena dia cuma satu. Nah, ini kita bisa temuin di ini, ada gambarnya, ada bakteria, ada alga, ada protozoa dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi gimana kalau ada banyak sel, teman-teman? Gimana kalau ada banyak sel yang nantinya akan membentuk jaringan, terus nanti akan membentuk organ, dan terakhir akan membentuk kita semua. Teman-teman pernah kebayang nggak sih gimana rumitnya proses tersebut? Ya kan? Nah, organisme bersel banyak itu bisa disebut dengan multiseluler. Dimana tadi kalau uniseluler selnya cuma satu, tapi kalau multiseluler selnya banyak tuh teman-teman, emojinya ada banyak dan pastinya akan lebih ribet kan. Bayangin aja kalau misalnya ada kelompok nih, terus teman-teman pasti kan harus berkomunikasi sama kelompok teman-teman kan, misalnya bagi tugas, terus komunikasi tugasnya sampai mana, udah selesai belum, begitu juga dengan sel. Ketika sel itu ada banyak, maka dia harus saling berkomunikasi satu sama lain. Mungkin ini yang gambarannya pakai emoji, atau mungkin ayo Del, aku mau yang asli dong, ada nggak? Oke, ada. Nih, ini adalah gambar sel embrio dari ikan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat mungkin selnya cuma nempel aja, tapi tanpa teman-teman sadari mereka tuh sebenarnya lagi berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan nih, kamu udah ngerjain tugasmu apa belum? Begitu, teman-teman. Nah, caranya gimana ya biar sel itu bisa saling menempel dan berkomunikasi satu sama lain? Disinilah matriks ekstraseluler berfungsi. Teman-teman mulai mudeng kan? Apa sih matriks ekstraseluler itu? Biar lebih mudeng lagi, jadi anggap ini ada sel, teman-teman, ya. Nah, di dalam ini yang kuning-kuning ini nih, yang kuning-kuning ini ada yang namanya dia dalamnya sel, ada sitoskeleton, inti sel dan lain-lain. Teman-teman mungkin udah sering belajar ya kan, kalau misalnya kayak gambar sel hewan dan sel tumbuhan itu kan dalamnya kayak banyak banget gitu kan. Nah, matriks ekstraseluler kayak namanya aja ekstraseluler, pasti di luar sel. Kecuali kalau intraseluler pasti dia ada di dalam sel. Tapi karena dia ekstraseluler berarti dia ada di luar sel. Sorry teman-teman ya. Yang garis merah itu ya, dia ada di luar sel. Nah, biar lebih mudeng lagi, ini ada gambaran mesh sendiri, teman-teman. Kita lihat satu-satu dulu ya. Dari yang merah-merah ini, teman-teman, ini namanya membran plasma. Pasti teman-teman pernah dengar kan? Di atasnya ini ada fosfolipid. Lalu yang biru-biru ini, teman-teman, yang biru-biru ini itu ada protein namanya integrin ya. Terus di sini teman-teman ada serat-serat fiber sitoskeletal atau bisa disebut dengan microfilamen, ya kan?
Nah, baru atasnya sini semuanya adalah daerah matriks ekstraseluler, di mana terdiri dari fiber kolagen yang merupakan dia tuh protein ya teman-teman. Terus ada fibronectin, dia ini merupakan glikoprotein. Nah, terus yang di bagian sini yang kayak ada rambut-rambutnya gitu, itu dia namanya proteoglikan kompleks. Karena di dalamnya itu ada polisakarida, ada protein, dan ada karbohidrat gitu. Kita lanjut ya. Nah, pada tumbuhan matriks ekstraseluler itu berupa dinding sel. Tahu kan? Ini yang warna hijau-hijau nih, dinding sel. Terus yang pada hewan itu matriks ekstraselulernya itu berada di jaringan ikat. Jadi ya ini yang kayak pink merah itu jaringan ikat. Nah, sekitarnya ini adalah matriks ekstraseluler gitu teman-teman. Kita bahas satu persatu. Pertama dari mesh pada tumbuhan. Kenapa sih teman-teman tumbuhan itu harus punya mesh? Mesh itu matriks ekstraseluler ya. Karena sel tumbuhan itu tuh rapuh dan rentan teman-teman. Jadi bisa pecah kalau misalnya nggak ada mesh yang mengelilinginya. Selain itu, tanpa mesh, sel tumbuhan itu tidak memiliki kekuatan tarik, di mana kekuatan tarik dari mesh di tumbuhan itu didapatkan dari polisakarida, gitu. Jadi bisa kita ketahui kalau mesh pada tumbuhan itu adalah dinding sel, ya. Dengan fungsi yang pertama, dia memberi bentuk sel tumbuhan. Yang kedua, dia melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan. Dan yang ketiga, dia menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat air berlebih masuk. Nah, teman-teman pernah ngebayangin gak sih kenapa kayu sama daun itu kayak beda kan? Karena meshnya sendiri itu beda. Kalau mesh pada kayu itu tebal dan keras, tapi kalau pada daun dia tuh fleksibel. Nah, maksudnya gimana sih? Kita bahas ya. Pada kayu meshnya itu tebal dan keras. Karena apa? Karena jaringan kayu adalah jaringan yang sangat terhubung dengan lignin. Lignin itu apa? Lignin itu polimer kompleks yang dibuat dari gugus alkohol aromatik. Oke. Nah, itu disimpan di dalam matriks, jadi bisa lebih kaku dan tahan air ya teman-teman ya. Nah, kalau pada daun meshnya itu lebih fleksibel. Karena dengan mengendalikan cara meletakkan dindingnya, sel tanaman itu secara konsekuen mengontrol bentuknya sendiri dan arah pertumbuhan jaringan tempat sel itu berada. Kita lanjut ke mesh pada sel hewan. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak 4 jaringan utama yang ada pada hewan? Ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tapi teman-teman masih ingat di awal aku udah bahas kalau matriks ekstraseluler itu kebanyakan berada di jaringan ikat. Jadi di jaringan ikat, meshnya itu berlimpah dan membawa beban mekanis. Tapi kalau di jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel, dia itu matriks ekstraselurnya jarang dan sel secara langsung bergabung satu sama lain dan bawa beban mekanik itu sendiri. Jadi teman-teman sini mudah kan perbedaannya. Kalau di jaringan ikat itu meshnya tuh berlimpah banyak banget. Tapi kalau di jaringan yang lain meshnya itu jarang. Dan kalau di jaringan ikat meshnya itu membawa beban mekanik sel. Tapi kalau misalnya di jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel, selnya itu membawa beban mekaniknya sendiri gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya mesh di hewan, dia itu bisa kuat dan fleksibel seperti pada tendon. Tendon itu urat itu ya teman-teman ya. Terus dia juga bisa keras dan padat kayak yang ada di tulang. Terus dia juga bisa ulet dan menyerap goncangan seperti pada tulang rawan. Tapi ada satu lagi nih teman-teman, dia bisa transparan seperti agar-agar yang mengisi bagian matanya teman-teman. Oke. Nah, kita selanjutnya nih, kita akan bahas matriks ekstraseluler itu kalau di hewan itu terdiri dari apa aja sih? Nah, di
sini ada gambarnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada fibronektin, ada fibroblast, ini ada jaringan ikat, terus ada basement membran, ada proteoglikan, kolagen, integrins dan lain sebagainya ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu, pertama dari kolagen ya. Kolagen ini apa sih? Kolagen itu adalah keluarga protein yang datang dalam banyak varietas. Jadi mamalia, teman-teman, mamalia itu memiliki lebih dari 40 kolagen yang berbeda untuk berbagai kolagen yang mendukung struktur dan fungsi jaringan yang berbeda juga gitu. Nah, kolagen ini adalah protein utama dalam tulang, tendon, dan kulit. Ciri khas molekul kolagen yang khas adalah struktur heliksnya yang panjang, kaku, beruntai, rangkap 3. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada gambar dari serat kolagen, bisa teman-teman lihat. Terus kita akan bahas selanjutnya ada fibronektin dan laminin ya, ada juga nih gambarnya, dia tepat ada di bawah jaringan ikat. Nah, peran dari fibronektin itu teman-teman adalah untuk melampirkan sel ke berbagai matriks ekstraseluler. Fibronektin itu nanti akan menempel pada semua matriks ekstraseluler kecuali tipe W, tipe 4 yang melibatkan molekul laminin sebagai perekat gitu. Nah, semua lamina basal itu mengandung seperangkat protein dan GAG ya. Ini adalah tipe 4 kolagen, proteoglikan, sulfat heparan, entaktin dan laminin. Kita akan bahas selanjutnya yaitu proteoglikan, rantai GAG. Nah, teman-teman mungkin tadi bingung, aku ngomong GAG tuh apa sih ya? Nah, ini proteoglikan tuh ada di atasnya kolagen tuh yang warna biru-biru itu ya, teman-teman bisa lihat nih ini. Oke. Nah, proteoglikan ini terdiri dari protein yang terpasang rantai panjang mengulang unit disakarida disebut dengan glukosaminoglikan atau GAG ya. Jadi rantai GAG ini teman-teman, jadi rantai panjang yang terdiri dari protein dan dia tuh di unit disakarida. Jadi dia tuh membentuk sangat tinggi berat molekul kompleks dengan menggunakan komponen matriks ekstraseluler gitu. Nah, tadi kita udah tahu nih MES pada hewan gimana, MES pada tumbuhan gimana, terus MES itu tuh strukturnya gimana. Nah, sekarang kita akan belajar MES pada orang sehat ya, seperti pada kita semua nih, amin. Nah, pada orang sehat, MES akan tetap ada dan menjalankan fungsinya dengan baik pada sel tubuh manusia. Oke, itu gambarnya, ya kan? Yang pertama, fungsinya apa sih? Membantu sel untuk saling menempel dan berkomunikasi satu sama lain. Teman-teman tadi udah kasih contoh kan? Ada banyak sel, nanti dia tuh akan menempel dan dia saling berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan bahwa setiap sel itu melakukan fungsinya, begitu. Yang kedua, menahan jaringan untuk tetap bersama sehingga jaringan itu tetap menjalankan fungsinya. Teman-teman pernah tahu nggak, misalnya kayak otot nih, otot kita itu kan saling menarik satu sama lain kan jaringannya. Nah, ada yang namanya matriks ekstraseluler ini untuk menahan si jaringan itu agar tetap bersama gitu. Terus yang ketiga, mensupport dan melindungi membran plasma ya teman-teman, karena matriks ekstraseluler tadi di gambarnya dia ada di atas membran plasma. Nah, sekarang kita bahas kalau MES pada orang sakit kanker. Invasi sel kanker pada matriks ekstraseluler itu merupakan satu proses yang aktif ya teman-teman, dan dia itu terdiri dari beberapa tahap. Kita akan bahas per tahapnya ya. Yang pertama, dia itu lepasnya atau renggangnya hubungan antar sel tumor. Nah, pada tahap ini sel epitel dari tumor itu teman-teman akan terpisah dari stroma melalui membran basement yang tadi kita udah pelajari ya, ada. Terus yang kedua ada perlekatan pada komponen matriks. Jadi pada tahap ini teman-teman tadi sel tadi yang udah terpisah dari tumor itu akan melekat pada komponen matriks untuk menembus matriks ekstraseluler di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu ada degradasi matriks ekstraseluler. Nah, pada tahap ini membran itu akan mengalami degradasi dan remodeled.
Pada saat proses ini berlangsung, komponen dari basement membran akan mengirimkan sinyal pada sel tumor. Reseptor yang diperantai sel tumor, laminin dan fibronektin itu mempunyai peranan penting pada invasi sel, gitu ya teman-teman. Terus yang keempat itu ada migrasi sel tumor. Jadi pada tahap ini sel tumor harus membuat jalan untuk migrasi ya teman-teman, udah kayak manusia aja ya. Invasi pada MES ini membutuhkan aktivitas degradasi enzimatik. Pada komponen MES, tumor menghasilkan enzim proteolitik untuk menguraikan protease. Oke, efek dari destruksi matriks ini adalah untuk jalan invasi pada sel tumor. Jadi untuk sel tumor itu bisa berimigrasi gitu teman-teman. Dan selain itu juga untuk memecah produk komponen matriks yang kesemuanya ini bertujuan untuk migrasi sel tumor ke MES yang longgar gitu. Nah itu dia teman-teman penjelasan tentang matriks ekstraseluler dan jaringan ikat. Gimana teman-teman udah mudah belum tentang jaringan ikat dan matriks ekstraseluler, baik di sel hewan atau sel tumbuhan atau di orang sehat dan orang sakit kanker? Maafin ya teman-teman kalau ada salah kata. Terima kasih udah mendengarkan dari awal